Privatisasi hanya menjadi bentuk penurunan kredibilitas pemerintah dalam mengatasi masalah warga masyarakat sendiri. Itu sebabnya kami percaya pemerintah sudah menjadi aktor yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah penyediaan air yang ada di Indonesia. Oleh karena beberapa poin setup dari sisi kami, yaitu satu, pendirian kami dalam debat ini simpel, yaitu kami percaya bahwa privatisasi ini tidak diperlukan supaya apapun rencana perkembangan yang sudah disusun pemerintah sejauh ini tidak perlu dipindah tangankan kepada badan swasta dan bisa tetap fokus dijalankan oleh pemerintah. Tujuannya supaya perkembangan yang diinginkan kedua sisi bisa tercapai lebih efisien di sisi kami karena tidak perlu ada pergantian prioritas dan juga lain sebagainya. Namun poin yang kedua, saya rasa ini adalah mosi evaluasi nilai, itu sebab beban pembuktian kami cukup satu, kenapa privatisasi ini tidaklah etis dan tidak sejalan dengan prinsip perekonomian negara ini, ataupun yang kedua, bagaimana penanganan dari pemerintah sebenarnya sudahlah cukup untuk mengcater kebutuhan masyarakat, dan namun yang ketiga, sekalipun ada manfaat dari proposisi yang harus kita relakan, kenapa ini tetaplah tidak masalah. Namun poin satu yang ketiga, saya rasa penting untuk mengidentifikasi status quo atau keadaan yang sekarang. Ada dua subpoin, yaitu satu, saya rasa keadaan tidaklah seburuk dengan apa yang dicoba gambarkan oleh proposisi, karena saya rasa akses air bersih sudah terbuka untuk mayoritas daerah di Indonesia, untuk masyarakat berkegiatan dan sebagainya. Karena kalau memang keadaannya seburuk itu, kita tidak tahu sudah berapa banyak orang yang demo misalnya di depan kantor PDAM sekarang. Namun yang kedua, saya rasa tetap ada progres perbaikan, dan kita tidaklah stagnan, seperti misalnya masih ada layanan pengaduan atau sosial media dan sebagainya yang bisa mewakilkan masyarakat untuk memberikan dorongan kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan air mereka. Masuk ke dalam beberapa bidasan, yaitu satu, saya rasa proposisi datang ke debat ini dengan bilang kalau misal swasta itu lebih baik karena mereka mengutamakan keputusan yang berinovasi, namun di satu sisi mereka juga tetap ingin pemerintah memiliki kemampuan kontrol dan pengawasan yang kuat. Saya rasa dua respon terhadap hal ini. Satu, secara inheren privatisasi akan menempatkan pemegang saham di bagian paling atas untuk mengambil keputusan, tapi di dunia proposisi pemerintah masih bisa punya kemampuan untuk kontrol karena mereka masih punya saham misalnya meskipun kecil persentasenya. Berarti ada dua implikasi, yaitu satu, tidak ada likelihood dari mereka kenapa pemerintah akan tetap punya kekuatan yang sebesar itu misalnya untuk didengar di tengah-tengah rapat umum pemegang saham. Ataupun yang kedua, ini berarti tetap monopolisasi saham tetap akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar di sisi mereka, sehingga kemampuan perusahaan kecil lainnya dalam menjadi mekanisme kontrol jadi dipertanyakan. Ini adalah kasus-kasus yang tidak pernah mereka jawab kenapa kapitalisasi ini baik-baik saja di sisi mereka. Namun yang kedua, sekalipun kita bermain dalam skenario misalnya pemerintah tetap memiliki pengawasan yang sebaik itu di sisi mereka, ini cukup untuk menunjukkan bahwa privatisasi justru jadi tidak penting karena kontrol terhadap penyediaan air bersih masih banyak diatur oleh pemerintah. Jadi apa bedanya kalau dibiarkan tetap menjadi milik pemerintah saja misalnya, padahal untuk dari segi pendanaan pemerintah juga sudah punya misalnya dari iuran air masyarakat, pajak dan juga lain sebagainya. Namun masuk ke dalam poin bidasan yang kedua, saya rasa semua argumen proposisi tentang mereka ingin memenuhi kepentingan masyarakat secara lebih baik harus keluar dari debat ini karena tiga alasan, yaitu A, saya tidak mengerti kenapa proposisi mencoba untuk karakterisasi pemerintah sebagai aktor yang kewalahan mengurus keperluan satu negara, padahal sadari bahwa PDAM itu adalah milik negara dalam bentuk BUMD yang artinya fokus penyediaan air di tiap-tiap daerah juga ada. Itu sebabnya tidak ada urgensi untuk misalnya membuat perusahaan swasta yang mengambil alih misalnya fokus penyediaan air di tiap daerah karena BUMD itu adalah milik daerah yang fokus pada satu daerah misalnya. Namun yang B, tidak ada likelihood kenapa swasta di sisi mereka mau mendahulukan daerah terpencil, padahal proposisi bilang kalau misalnya insentif mereka adalah untuk profit. Mungkin swasta di sisi mereka akan lebih memilih untuk memperbagus dulu pipa-pipa yang ada di kota, aliran airnya dikencengin dan sebagainya supaya pelanggan mereka tidak kabur. Ini cukup untuk membuktikan bahwa akan ada perubahan prioritas yang sangat berbahaya, di mana sebelumnya pemerintah mengutamakan pemerataan, namun di sisi mereka swasta akan lebih fokus dengan bagaimana cara memiliki keuntungan yang sebanyak-banyaknya terlebih dahulu dibandingkan misalnya memprioritaskan kaum-kaum marginal yang tidak mendapatkan air bersih. Namun yang C, saya rasa pemerintah tetap malah memiliki sumber daya yang cukup seperti misalnya pendanaan dari pajak rakyat atau iuran rakyat mereka, dan dengan ini mereka berarti pemerintah juga memiliki kapabilitas yang sama untuk misalnya membayar tim riset atau ahli-ahli yang bisa membangun akses air dan sebagainya. Itu sebab manfaat inovasi ini tidaklah eksklusif berdiri di sisi proposisi, namun dua argumentasi dalam sisi kami. Yang pertama, kenapa pemerintah lebih etis untuk memegang penyediaan air terlepas dari apapun praktikalitasnya. Saya rasa ada dua poin penting di bawah argumen ini, yaitu satu, penting untuk menyadari bahwa perusahaan penyedia air adalah lembaga yang sangat krusial dan bisa mempengaruhi hajat hidup seluruh negara. Ini sebabnya ini menunjukkan tanggung jawab yang sangat besar yang hanya bisa ditangani oleh pemerintah sebagai satu-satunya aktor yang tepat, karena A, ini adalah beban moral pemerintah sejak awal, yaitu untuk mengcater atau memberikan pelayanan terhadap masyarakat mereka, terutama yang skalanya masif, karena secara inheren pemerintah memang dibentuk untuk hal-hal seperti ini. Namun yang B, saya rasa yang dilakukan oleh tim proposisi adalah mereka menurunkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat sebagai aktor yang tidak becus
terus menjalankan tugas sampai-sampai harus membagi tanggung jawab dengan pihak swasta. Proposisi menjelaskan kenapa ketika privatisasi ini justru dijadikan sebagai instrumen cuci tangan bagi pemerintah, ini tidak apa-apa di sisi mereka. Namun yang kedua, kita setuju pemerintah bergerak atas dasar keinginan dan juga progres masyarakat, dan ini adalah insentif yang jauh lebih terjustifikasi dalam perusahaan penyedia air dibandingkan insentif profit milik swasta. Karena ini berarti pemerintah bergerak atas dasar dari rakyat kembali ke rakyat. Iuran air dari masyarakat dipakai untuk memutar kembali suplai air sekaligus mendanai pengembangan-pengembangan yang diperlukan seperti untuk membuka akses air bersih baru dan sebagainya. Jadi kalau proposisi bilang swasta akan mengambil keputusan yang berkelanjutan di sisi mereka, itu tandanya pemerintah juga akan punya kok tujuan yang sama untuk membuat kehidupan masyarakat mereka berkelanjutan dan terjamin kebutuhan air bersihnya. Namun yang B, yang eksklusif di sisi kami adalah misalnya dari segi harga air bersih di sisi kami akan jadi lebih stabil dan terjangkau karena pemerintah tidaklah berorientasi pada profit. Dana yang mereka dapat dari masyarakat adalah cukup untuk biaya operasional mereka selanjutnya. Sedangkan di sisi proposisi, supaya kasus mereka berjalan, mereka harus menaikkan harga air misalnya, karena sekarang iuran air juga harus bisa menutupi kebutuhan profit para investor. Mudaratnya akan berkali-kali lipat di sisi mereka karena harga mungkin sekarang akan menjadi masalah baru bagi banyak orang di sisi mereka. Itu sebabnya kesimpulan simpel, yaitu kami membuktikan kenapa pemenuhan kepentingan warga lebih baik di sisi kami, karena prinsip pemerintah sudahlah tepat sebagai aktor yang bergerak atas dasar kepentingan masyarakat, bukan profit, sehingga mereka akan menempatkan warga negara di posisi teratas. Namun argumen kedua, bagaimana sekalipun ada pertukaran yang kita lakukan, hal ini tetap tidak apa-apa. Saya rasa satu, di sisi kami setidaknya dengan kita tetap membiarkan penyediaan air itu tetap dipegang oleh pemerintah, dan sekalipun mereka melakukan kesalahan, justru setidaknya pemerintah akan ada evaluasi. Misalnya kalau masyarakat melakukan call out atau kritik terhadap kinerja mereka, seperti misalnya ketika ada banyak pengaduan akses air yang tidak lancar dan sebagainya. Ini adalah prasyarat bagaimana negara bisa memiliki pemerintah yang baik dan sadar akan kebutuhan masyarakatnya sejak awal. Namun yang kedua, saya rasa masyarakat masih memiliki hak dan kedudukan yang lebih kuat di sisi kami untuk melakukan kritik misalnya, karena posisi pemerintah adalah sebagai wakil mereka. Sedangkan ketika ini sudah diprivatisasi, posisi antara warga negara dengan perusahaan adalah seperti penjual dan pembeli. Anda harus bisa maklum misalnya kalau harga tiba-tiba naik, karena itu juga adalah wewenang dari seorang penjual. Namun yang terakhir, saya rasa komparasinya dengan skenario terbaik mereka, sekalipun swasta berinovasi karena berani riskan, ada dua alasan, yaitu satu, ini hajat hidup orang lain, dan satu, perubahan bisa berpengaruh pada banyak sekali hal dan harus hati-hati. Itu sebabnya saya rasa kenapa sekalipun pemerintah sisi kami bergerak perlahan ini tetap tidak apa-apa. Namun yang kedua, saya rasa pemerintah tetap punya bergerak atas insentif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mereka sehingga perkembangan juga akan terjadi. Atas semua alasan tersebut, bangga menjadi tim oposisi.